Ya, sidang pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo CS kembali dilanjutkan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan tersangka Eliezer, Kuat, dan RR. Lantas untuk mengetahui lebih lanjut terkait jalannya persidangan saat ini, kita sudah terhubung dengan Helmut Timothy dan juru kamera Henil yang ada di sana. Ya, halo, selamat siang Helmut. Usai ditunda selama sepekan, persidangan hari ini kembali digelar. Lantas apakah sudah ada fakta baru yang sudah terungkap di persidangan hari ini? Ya, Ellen dan juga pemirsa, benar sekali sempat ditunda dalam 1 minggu kembali dilakukan persidangan terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Yakni pada hari ini pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ada sebanyak 11 saksi. Namun saat ini kita sedang menyaksikan 11 tersebut dirinci menjadi 3 saksi, yakni yang dihadirkan secara bersamaan. Yang pertama ada Amita Amalia selaku customer service salah satu perbankan di Bank Indonesia. Kemudian juga ada Raditya Adiaksa selaku Biro IT Paminal, dan juga ada Ridwan Soplanit yang sebagai anggota Polri. Dan dari keterangan tiga saksi yang dihadirkan secara bersamaan ini ada korelasi terkait dengan pembunuhan dari Brigadir Yosua, yakni sebagaimana yang diungkapkan dalam muka persidangan yang ditanyakan oleh majelis hakim, yakni terhadap Raditya Adiaksa selaku Biro IT Paminal. Ia menyatakan bahwa pada tanggal 8 dan 9 Juli 2022 ia diminta untuk melakukan pembackupan video dari DVR yang ada di perumahan atau rumah dinas dari Ferdy Sambo oleh Hendra Kurniawan. Nah, jika kita melihat dari adanya suruhan tersebut ataupun perintah yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, yakni keterangan saksi di sini adanya menghilangkan barang bukti ataupun juga terkait dengan obstruction of justice. Ini masih ada kaitannya terkait dengan penutupan dari perbuatan tindakan pidana. Dan selanjutnya ia juga disuruh untuk membackup dari video CCTV yang berada di Biro Provos. Kemudian ia juga menyatakan bahwa dari adanya suruhan tersebut ataupun perintah yang dilakukan untuk membackup video di Biro Provos ini ada kejanggalan, karena pada biasanya ia menyatakan bahwa tidak pernah ada untuk melakukan pembackupan video dari kedua tempat tersebut, yakni di Duren 3 dan juga di Biro Provos. Kemudian terkait dengan adanya keterangan dari saksi Ridwan, ia menyatakan bahwa dipanggil menghadap ke Ferdy Sambo, namun ia tidak menyatakan bahwa apakah yang disuruh untuk dipanggil tersebut terkait dengan apa. Ia juga belum mengetahuinya, sehingga hingga saat ini majelis hakim juga masih menggali terkait dengan keterangan tersebut. Dan yang ketiga, yakni ada keterangan dari Anita Amalia selaku customer service di salah satu perbankan Indonesia, yakni yang menyatakan pada tanggal 11 Juli 2022 pasca 3 hari setelah kejadian atau pembunuhan dari Brigadir Yosua, yakni adanya transaksi yang janggal. Pada tanggal 11 Juli tersebut adanya perpindahan rekening dari rekening atas nama Brigadir Yosua menuju Ferdy Sambo. Nah, kemudian ini majelis hakim menggali apakah ada keterkaitannya dengan penemuan fakta-fakta terbaru di persidangan. Dan selanjutnya, Ellen dan juga pemirsa, diketahui bahwa esok nantinya akan juga diperiksa 2 terdakwa lainnya terkait dengan pembunuhan berencana dengan korban Brigadir Yosua Huta Barat, yakni ada Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Ellen. Baik, sebelumnya sidang ini dilakukan tanpa audio, Helmut. Apakah sidang hari ini juga demikian? Ya, Ellen, benar sekali kalau pada hari ini kembali dilaksanakan tanpa audio. Ini dikarenakan sesuai dengan keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, yakni pihaknya menyatakan bahwa agar tidak adanya intervensi ataupun mempengaruhi dari saksi yang lainnya, antara saksi satu dan saksi lainnya. Hal ini merujuk juga pada hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung pada minggu lalu, yakni pada tanggal 14 sampai dengan 18 November 2022. Selain itu,
perlu digarisbawahi Ellen dan juga pemirsa bahwa sesuai dengan pasal 242 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika ada intervensi ataupun juga mempengaruhi dari keterangan saksi satu dan saksi lainnya, maka dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara. Ya, Ellen. Baik, terima kasih Helmut Timothy atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.